Itu yang dikenal dengan Pulau Sipadan dan Ligitan, yang saat ini sudah menjadi bagian dari kedaulatan Malaysia. Memperkuat visi dari Universitas Samratulangi sebenarnya, ya, katakan tadi, secara internasional, yang sampai saat ini masih belum penyelesaian. Nama saya Dr. Cornelis Masih, sarjana hukum, magister hukum, yang dipercayakan kepada saya saat ini adalah koordinator program studi ilmu hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. Pengabdian saya di Fakultas Hukum itu sejak tahun 1989. Judul buku yang pernah saya tulis yaitu Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia, Perspektif Hukum Laut Internasional. Itu adalah salah satu buku yang saya tulis. Saya tulis pada tahun 2019 terakhir. Jadi sementara saya mempersiapkan buku yang lain juga. Jurnal internasional yang saya tulis yang terakhir adalah judulnya The Quandary of Resolving Illegal, Unreported and Unregulated IUU Fishing Cases, Navigating the Crossroads of Judicial Process and Maritime Diplomacy. List di Pakistan Journal of Criminology. Jadi ini jurnal yang terakhir yang saya tulis. Di samping juga ada jurnal internasional sebelumnya. Ada sekitar 3 jurnal internasional yang saya tulis sebelumnya. Buku yang saya tulis sebenarnya untuk mendukung visi dan misi dari Universitas Samratulangi sebagai bagian dari penguatan visi dan misi itu. Maka di Fakultas Hukum dalam kurikulum dicantumkan tentang mata kuliah Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar. Kenapa saya ingin memperkuat materi kuliah ini, mata kuliah ini, yaitu Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar, berangkat dari mata kuliah juga Hukum Laut Internasional yang juga menjadi salah satu mata kuliah dalam kurikulum Fakultas Hukum. Perspektif yang saya angkat dalam buku ini bahwa Indonesia adalah salah satu negara kepulauan dari catatan
data dari referensi-referensi yang kita ikuti, ada sekitar 45 negara-negara kepulauan yang tercatat di dunia ini. Nah, di antara negara-negara kepulauan ini ada beberapa negara kepulauan yang di mana pulau-pulau, di mana terdapat klaim-klaim negara-negara terhadap pulau-pulau yang ada di negara-negara kepulauan ini. Klaim yang ada dalam negara-negara kepulauan ini, dalam data yang kita temukan, ada sekitar 26 pulau yang dipersengketakan sampai sekarang. Yang ada yang sudah selesai penyelesaiannya, tapi ada juga yang belum selesai. Nah, dalam catatan saya, ada pulau-pulau yang masih dalam sengketa internasional, ada sekitar 26. Klaim Indonesia terhadap kawasan perbatasan di wilayah negara ini sebenarnya pertama dimulai dari Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda pada tahun 1957 yang kemudian ditegaskan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960 sebagai sebenarnya penguatan terhadap rejim negara kepulauan kita, Indonesia. Kemudian penguatan lainnya yaitu dengan ditandatanganinya UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, tahun 1982, yang kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang 17 tahun 85, maka sebenarnya itu konvensi ini memperkuat Indonesia sebagai negara kepulauan, dan di mana ditegaskan dalam konvensi itu khususnya dalam pasal 46 dan 47 tentang status dari negara kepulauan, di mana antara lain di situ ditekankan tentang penarikan batas wilayah negara sebagai laut teritorial dan wilayah-wilayah perairan lainnya itu berangkat dari base point, garis dasar, sebagaimana diatur dalam artikel atau pasal 46 dan 47 dari Konvensi Hukum Laut Internasional yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 85. Ya. Kemudian menyusul undang-undang lainnya untuk memperkuat ya status Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam UNCLOS juga dalam atau istilah lain UNCLOS ini adalah Konvensi Hukum Laut Internasional, itu ditekankan karakteristik daripada negara kepulauan itu ada di dalam konvensi itu yang disebut sebagai rejim kepulauan. Itu ditekankan di situ karakteristik dari pulau.
negara kepulauan itu. Kemudian yang terakhir sebagai implementasi dari ketentuan-ketentuan tadi, yaitu dengan keluarnya Keputusan Presiden nomor 6 tahun 2017 tentang penetapan pulau-pulau kecil terluar. Nah, dalam keputusan Presiden tersebut itu secara sah ditetapkan, diumumkan 111 atau pulau-pulau kecil di Indonesia itu ditetapkan 111. Ada 111 pulau-pulau kecil terluar. Itu yang sudah ditetapkan lewat Keputusan Presiden nomor 6 tahun 2017. Penetapan terakhir. Dan sebagaimana diketahui bahwa pulau-pulau terluar itu, yang 111 ini kan sebelumnya sudah didaftarkan di Sekjen atau Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi untuk Indonesia saat ini jumlah pulau-pulau terluar itu ada terdaftar 111. Walaupun dalam catatan-catatan masih ada pulau-pulau yang di luar ini yang belum bernama. Jadi 111 pulau terluar ini yang sah ini pulau yang sudah bernama. Nah, dalam kenyataan masih ada lagi pulau-pulau yang belum bernama, baik pulau-pulau kecil yang terdapat di negara kita sebagai bagian dari kedaulatan kita.